Sang istri menginginkan seorang anak, tetapi sang suami terus mencari-cari alasan untuk menolak. Meskipun Miu secantik bunga, ia mendapati dirinya menjalani kehidupan tanpa seks di usia yang masih sangat muda. Dengan marah, ia menuduh suaminya tidak pernah memberinya kebahagiaan selama 2 tahun. Mendengar hal itu, sang suami menatapnya dengan jijik dan menyalahkannya karena dianggap terlalu bernafsu. Miu pun pergi dengan penuh amarah. Junichi berpura-pura tidak tertarik pada keintiman, namun diam-diam menyelinap ke ruang tamu larut malam untuk menonton film dewasa. Miu melihat hal itu dan sangat marah. Junichi kemudian mengundang istrinya untuk pulang lebih awal pada hari Rabu. Miu dengan senang hati menerima ajakan itu dan bahkan sengaja membeli lingerie seksi. Sebelum pulang kerja, ia dengan hati-hati merapikan riasannya. Namun Junichi yang bekerja di sebuah kedai kopi merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun toko benar-benar kosong, ia mengirim pesan kepada istrinya bahwa ia harus lembur. Miu bertanya kapan dia akan pulang. Junichi membalas bahwa ia tidak akan pulang sampai lewat tengah malam dan menyuruh Miu tidur tanpa menunggunya. Pada saat itu, Miu tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak berarti apa-apa di hati suaminya. Karena pikirannya melayang, Miu tersandung dan jatuh. Menatap bayangannya sendiri, ia tak bisa memahami mengapa kehidupan pernikahan mereka menjadi seperti ini. Ia teringat bagaimana, tepat setelah menikah, mereka selalu bersama, tak terpisahkan siang dan malam. Rumah mereka dulu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Sebenarnya Miu tidak ingin punya anak saat ini. Sendirian di jembatan penyeberangan, Miu menyesap minumannya ketika secara kebetulan ia bertemu dengan seorang rekan kerja yang belum pulang. Mereka saling berbagi keluh kesah tentang kehidupan. Di bawah pengaruh alkohol, Miu tanpa sengaja mengungkapkan tentang pernikahannya yang tanpa hubungan intim. Suasana pun langsung berubah menjadi sangat canggung. Miu buru-buru meminta maaf, mengaku bahwa ia sedang mabuk, namun ia tidak menyadari ekspresi tak berdaya yang sama di wajah rekannya. Shingo adalah seorang pemimpin di perusahaan. Agar para karyawannya bisa pulang lebih awal, ia selalu pura-pura pulang duluan, lalu diam-diam kembali untuk lembur setelah semua orang pergi. Sayangnya, ia harus menghadapi istri yang bahkan lebih terobsesi dengan pekerjaan daripada dirinya sendiri. Sebagai pemret majalah, istrinya sering tertidur bersama tumpukan pekerjaannya. Shingo rutin memasak hidangan mewah, tapi satu telepon kantor membuatnya langsung bergegas pergi. Seringkali ia meninggalkan meja makan yang penuh dengan hidangan yang belum disentuh. Shingo hanya bisa menanggapinya dengan tawa canggung yang pahit. Sebenarnya, seperti Miu, ia juga menjalani pernikahan tanpa hubungan intim. Namun sebagai seorang pria, hal seperti itu bahkan lebih sulit untuk dibicarakan. Untuk menutupi kesedihannya, ia pun segera mengganti topik pembicaraan. Setelah mencurahkan isi hatinya, Miu merasa sedikit lebih lega. Meski begitu, ia bertekad untuk berbicara serius dengan suaminya. Rabu depan, aku akan pulang kerja lebih awal. Namun Junichi sedang asyik dengan permainannya. Melihat hal itu, Miu pun menegaskan, kamu bisa pulang lebih awal juga kan? Tak disangka, Junichi membalas, hal seperti itu bukan sesuatu yang bisa diatur seenaknya, kan? Air mata mulai menggenang di matanya, Miu pun membalikkan badan dan tak bisa menahan keluhannya, kamu sendiri yang dulu membuat janji itu denganku. Dengan begitu percakapan mereka pun berakhir dengan tidak menyenangkan. Keesokan harinya di kantor, Miu masih merasa bingung. Ia tak bisa memahami di mana letak masalah dalam pernikahannya. Ia merasa seperti terjebak di dalam labirin, tak mampu menemukan jalan keluar. Shingo, yang memiliki pengalaman serupa, juga merasa terganggu oleh masalah-masalah seperti itu. Ia sering mencari kesempatan untuk berbicara dengan Miu. Suatu hari saat Miu dan suaminya berbelanja di supermarket, ibu mertuanya menelepon dan mendesaknya untuk segera punya anak. Miu ingin suaminya yang menerima telepon itu, tapi ia mengabaikannya dan pergi begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Junichi menyuruh istrinya untuk mengabaikan perkataan ibunya. Miu bertanya apakah ia sudah tidak ingin punya anak lagi. Mendengar kata rongsokan, Miu menatap Junichi dengan terkejut. 5 tahun lalu, ia sangat senang memberikan hadiah itu padanya, namun sekarang ia menyebutnya rongsokan. Miu tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah suaminya telah berubah tanpa ia sadari. Malam itu sebuah drama TV menampilkan adegan ciuman. Tiba-tiba Junichi menerjang ke arahnya. Miu merasakan ketidaknyamanan mendadak di bagian bawah tubuhnya, mendorong Junichi menjauh, lalu berlari ke kamar mandi. Mengetahui Miu sedang haid, Junichi pura-pura kecewa. Setelah itu ia langsung mencari konsol video gamenya. Keesokan harinya, Junichi berlari ke beberapa toko sebelum akhirnya menemukan gantungan kunci yang sama.
Tanpa ia ketahui, Miu sudah lebih dulu membeli model favoritnya secara online pagi itu. Melihat kekakuan Junichi, Miu menyadari bahwa dirinya pun telah berubah. Bahkan jika dia sama sekali tidak menyukai gantungan kunci itu, dulu, meski harus berbohong, setidaknya dia bisa mengucapkan terima kasih dengan alami. Jadi keesokan paginya, dia menemukan Junichi sedang menggosok gigi. Akhir-akhir ini kita bicara seperti mau bertengkar. Aku juga merasa tidak enak soal itu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Junichi hanya menanggapi dengan santai, berkata, kita bicarakan saja nanti malam. Miu mendesaknya, ingin benar-benar berbicara dengan baik. Kesal, Junichi membentak, kamu terus saja membahas itu di depanku, dan itu benar-benar merusak suasana hatiku. Miu kehilangan kendali. Bukankah kamu yang bilang ingin punya anak? Melihat Junichi terdiam dan menunjukkan ekspresi tidak sabar, Miu tak bisa menahan diri lagi. Junichi malah menuntut penjelasan kenapa Miu begitu ingin punya anak. Miu mengambil bantal, siap menyeret Junichi bersamanya, tapi pada akhirnya, dia tak sanggup melakukannya. Dipenuhi rasa sakit hati, dia berlari pergi bekerja sambil menangis. Meski sudah seperti itu, dia tetap berusaha sekuat tenaga mempertahankan pernikahan mereka. Malam itu, dia dengan inisiatif mendatangi kedai kopi tempat suaminya bekerja untuk mencarinya, sampai akhirnya dia melihat ada pekerjaan jalan di depan pintu masuk. Barulah Miu sadar bahwa lembur suaminya hanyalah alasan yang dibuat-buat. Menghadapi inisiatif istrinya, Junichi pun mengungkapkan isi hatinya. Kepribadian kita cocok, kita akur dan bahagia bersama. Jadi menurutku ini sudah merupakan pernikahan yang cukup baik. Mendengar itu, Miu pun mengungkapkan isi hatinya. Aku nggak cuma ingin punya anak, aku ingin merasakan cintamu padaku. Bukankah itu sama pentingnya dalam sebuah pernikahan? Junichi pun terdiam tak bisa berkata-kata. Setelah berpikir panjang, dia mengaku bahwa dirinya memiliki kondisi fisik tertentu. Melihat kelicikan suaminya, Miu pun ikut berpura-pura, namun air mata yang menggenang di matanya menunjukkan rasa sakitnya. Sejak saat itu, Miu pun menerima kenyataan itu. Keinginannya untuk mendapatkan kepuasan secara emosional dan fisik dianggapnya terlalu serakah. Sementara itu, seorang pelanggan baru datang ke kedai kopi tempat Junichi bekerja. Wanita itu adalah pekerja jalanan di pintu masuk. Beberapa hari sebelumnya, Junichi sempat melihatnya mengobrak-abrik area pintu masuk. Karena merasa iba, ia memberinya secangkir kopi yang dibuat berlebih di kedai. Baru setelah wanita itu menerimanya, ia sadar bahwa orang itu adalah seorang wanita. Entah kenapa, Junichi tiba-tiba merasa haus. Kini, melihat wanita itu datang kepadanya, senyum yang sudah lama tak muncul pun mereka di wajah Junichi. Istri Shingo sering bekerja hingga larut malam sebelum pulang ke rumah. Meskipun setiap hari ia menyiapkan makan malam yang lezat untuk istrinya, kebanyakan waktu ia hanya bisa membungkusnya untuk dibawa. Lalu ia makan sendirian dan tidur sendirian. Agar tidak mengganggu waktu istirahatnya, istrinya sering tertidur di sofa ruang tamu setelah menyelesaikan pekerjaannya, lalu pagi-pagi sekali langsung berangkat ke kantor. Hari demi hari mereka nyaris tak pernah bertemu, apalagi berbicara. Satu-satunya komunikasi mereka hanyalah papan pesan di ruang tamu, tempat mereka menuliskan apa yang perlu disampaikan. Lambat laun, mereka menjadi seperti tetangga yang tak saling melihat maupun mendengar. Ia pikir mungkin beginilah hidupnya akan terus berjalan selamanya, sampai keluhan santai seorang rekan kerja menusuk hati Shingo. Meski ia menahan diri dalam diam, ia tetap mendorong Miu untuk terus berjuang demi pernikahannya, meyakinkan bahwa harapan akan datang. Namun mungkin itu lebih merupakan penghiburan untuk dirinya sendiri. Ia sangat berharap Miu bisa mengubah pernikahannya yang tidak bahagia, sehingga ia sering menanyakan perkembangan Miu dan terus menyemangatinya. Terbangun di tengah malam, Shingo mendapati istrinya masih tenggelam dalam pekerjaan di ruang tamu. Ia diam-diam pergi ke dapur untuk membuatkan teh untuk istrinya. Sebenarnya, Riko sangat sadar sudah berapa lama ia mengabaikan suaminya. Ia ingin menemani Shingo minum teh, namun saat itu juga telepon kerja berbunyi. Shingo memandangi punggung istrinya yang menjauh, senyumnya perlahan membeku. Untuk menebus kesalahannya, Riko sengaja pulang kerja lebih awal. Wajah Shingo berseri-seri saat ia menyiapkan makan malam istimewa, jauh-jauh waktu sebelumnya. Pada saat itu, ia seolah melihat secercah harapan. Namun kebahagiaan selalu terasa singkat. Ponsel Riko kembali berdering. Ia langsung melupakan keberadaan suaminya, lalu pergi dari rumah tanpa menoleh sedikit pun.
Shingo menatap sosok istrinya yang pergi, hatinya dipenuhi kekecewaan yang mendalam. Di pesta kantor, ketika Miyu mengatakan bahwa ia sudah pasrah pada nasibnya, hati Shingo langsung hancur berkeping-keping. Kegagalan Miyu membuat Shingo melihat masa depannya yang suram tercermin pada diri Miyu. Dengan putus asa, Shingo menyemangati Miyu agar tidak menyerah, namun Miyu teringat luka yang terpendam dalam hatinya. Shingo mengejar Miyu dan membagikan kisah kemalangannya sendiri. Miyu terdiam membeku. Mungkinkah atasan yang tampak sempurna itu pernah mengalami nasib buruk yang sama dengannya? Air mata mengalir di wajah mereka berdua saat hati mereka terasa perih. Saat itu juga, rekan-rekan kerja mereka datang mencari. Shingo dengan cepat menarik Miyu ke bawah pohon. Dalam keheningan mereka saling menghangatkan hati. Namun saat Miyu menghapus air matanya dan bangkit untuk pergi, Shingo segera maju dan memeluknya. Pada saat itu dua jiwa yang terluka saling menyembuhkan, menenangkan hati mereka yang hancur. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Menatap punggung pasangan mereka yang dingin dan jauh, mereka berduka dalam diam. Dengan hati yang hancur, Miyu tidur sendirian di sofa, terpisah dari suaminya. Namun tanpa diduga, mulai keesokan harinya, Shingo mulai sengaja menghindarinya. Bahkan untuk urusan pekerjaan, ia tak lagi memulai percakapan. Riko sangat menyadari sikap dingin suaminya. Setiap kali ia melihat kelembutan dan perhatian suaminya yang tak berubah, rasa bersalahnya justru semakin dalam. Retakan mulai muncul dalam hubungan mereka. Riko merasa sangat buruk dan bertekad untuk mengurangi jam kerjanya agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang yang dicintainya. Namun itu hanyalah sebuah pikiran yang cepat berlalu. Ketika atasannya menyarankan untuk mempromosikannya menjadi pemimpin redaksi, pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan tentang pekerjaan, sama sekali tidak menyadari perasaan suaminya. Shingo meminta maaf kepada Miyu atas pelukannya sebelumnya, menjelaskan bahwa ia sengaja menghindarinya karena tak sanggup untuk menatap wajahnya. Saat Miyu pertama kali menceritakan masalah rumah tangganya, Shingo melihat dirinya sendiri tercermin dalam diri Miyu. Setiap kali ia menyemangati Miyu, itu juga menjadi penghiburan bagi dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa selama ini ia selalu menjadi pengecut dalam pernikahannya. Setelah beberapa kali ditolak oleh istrinya, ia menjadi pribadi yang tertutup seumur hidupnya. Ia tak pernah berani jujur pada istrinya, tapi keberanian Miyu menginspirasinya. Shingo pun bertekad bicara dari hati ke hati soal masalah mereka yang belum usai. Dua orang yang terluka ini menemukan penghiburan dengan saling menguatkan. Keduanya beruntung di saat yang sama. Riko akhirnya setuju pulang lebih awal di hari ulang tahun pernikahan demi merayakannya sebagai penebusan bagi suaminya. Dan hari itu pun tiba dengan cepat. Shingo datang lebih awal ke toko bunga untuk memilih bunga. Kebetulan Miyu lewat di saat itu juga. Dia merasa bahagia atas keberuntungan temannya, namun ada rasa sedih yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar iri pada istri Shingo. Dulu, dia tidak mengerti mengapa seseorang bisa bahagia menerima seikat bunga, tapi sekarang dia paham bahwa bukan bunganya yang membawa kebahagiaan, melainkan ketulusan yang tersembunyi di baliknya. Menyaksikan kisah cinta orang lain sementara hidupnya sendiri berantakan, dia pasrah menerima nasibnya dalam kesedihan yang sunyi. Namun tanpa diduga dia menerima buket bunga pertama yang pernah diberikan suaminya sejak mereka menikah. Dia tak bisa menahan senyum, memeluk bunga itu dan memandanginya berulang kali. Yang lebih mengejutkan lagi, suaminya tiba-tiba memeluknya dan memulai sebuah ciuman. Pada saat itu juga, seolah-olah kemalangannya tiba-tiba berbalik menjadi keberuntungan. Namun kebahagiaan yang ada di depan mereka sebenarnya bukanlah kebahagiaan yang sejati. Shingo duduk sendirian di restoran setelah jam tutup, namun istrinya masih juga belum datang. Pikiran Riko sepenuhnya dipenuhi oleh pekerjaan. Dia melirik pesan singkat dari suaminya, dengan tidak sabar sebelum segera meletakkan ponselnya dan kembali ke pekerjaannya. Baru lewat tengah malam, jauh setelah hari ulang tahun pernikahan mereka berlalu. Riko, dengan tubuh yang terasa berat karena kelelahan, akhirnya mendatangi suaminya. Bagi Shingo, hari ini adalah sebuah ritual cinta. Bagi istrinya, itu hanyalah sebuah formalitas yang membosankan. Dengan hati yang hancur, ia menolak untuk bertahan lebih lama lagi. Dia membangunkan istrinya dengan lembut, bersiap untuk menciumnya, namun sekali lagi didorong menjauh. Riko, yang terlalu lelah, menolak keintiman dari suaminya. Hanya kali ini saja, hari ini, pinta Shingo, namun istrinya malah marah dan bersikeras agar ia segera memenuhi keinginannya. Bagaimana mungkin Shingo sanggup melihat istrinya seperti ini? Ia memeluk istrinya erat-erat dan berbisik, "Maafkan aku." Namun Riko justru menyalahkan suaminya karena tidak memahami ambisinya dalam mengejar karier. Situasi Miyu bahkan lebih memilukan.
Perubahan mendadak suaminya sepenuhnya berasal dari rasa bersalah. Alih-alih pulang ke rumah, ia lebih memilih berlama-lama di kedai kopi sambil mengobrol dengan rekan kerja wanitanya. Pria yang selalu bersikap tegas di rumah itu justru menjadi ceria dan banyak bicara saat bersama rekan kerjanya. Ketika wanita itu tiba-tiba mendekat dan menciumnya, ia tidak ingin memanfaatkan situasi, jadi ia membalas ciuman itu. Wanita itu kemudian mengundangnya untuk minum teh di rumah, namun Junichi, yang masih berstatus suami Miu, menolak. Rasa bersalah Junichi, lewat bunga dan perhatian, justru memperdalam konflik batinnya saat gairah memudar. Meski ada yang menyebut pernikahan itu neraka, ia sangat menghargai waktunya bersama Miu. Miu mengira pernikahan mereka membaik secara ajaib, namun suaminya kembali bersikap dingin. Saat Miu ingin memasak makan malam favoritnya, Junichi mendadak muram dan berkata harus lembur. Bahkan di tengah kebahagiaannya, keraguan mulai merayap masuk. Mengapa suaminya yang biasanya dingin tiba-tiba menjadi begitu baik padanya? Jawaban rekan kerjanya menyentuh kenyataan pahit. Tiba-tiba menjadi sangat baik biasanya berarti mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Namun Miu menolak untuk memikirkannya lebih jauh, memilih untuk percaya bahwa itu adalah campur tangan ilahi yang telah melunakkan hati suaminya. Maka malam itu, ia dengan teliti menyiapkan makan malam yang lezat. Namun sebelum ia sempat mulai makan, suaminya sudah melahap habis semuanya. Dengan tergesa-gesa ia berkata bahwa ia sangat lelah, lalu mandi, dan langsung tidur. Ia tidak memberi kesempatan pada istrinya untuk berbicara karena takut menghadapi kejadian itu. Dan di hari-hari berikutnya, Junichi kembali pada sikap dinginnya yang dulu. Ia bekerja lembur setiap malam, pulang ke rumah hanya setelah hari gelap. Lembur yang katanya itu sebenarnya hanyalah duduk melamun hingga larut malam di toko yang kosong. Kadang-kadang ia merasa bingung, tak mengerti mengapa ia sama sekali tidak tertarik pada istrinya. Ia tahu seharusnya ia bersikap penuh kasih sayang, tapi ia benar-benar tidak mampu melakukannya. Namun nalurinya tampak benar-benar normal saat bersama orang lain. Miu sangat menyadari bahwa suaminya memang sudah kehilangan minat padanya. Seperti biasa ia pergi ke jembatan untuk curhat pada Shingo. Shingo sangat merasakan kepedihan Miu. Ia pun mengalami cobaan yang sama seperti Miu. Istrinya telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk kariernya. Sikap acuh tak acuh yang berkepanjangan dari istrinya membuatnya kelelahan secara emosional. Bahkan ketika mereka sudah berencana merayakan hari jadi bersama, ia menunggu sampai restoran tutup tanpa melihat istrinya datang. Didorong oleh Miu, akhirnya ia membuka hatinya kepada istrinya, tetapi Riko justru menyalahkannya karena tidak memahami ambisi kariernya. Dikelilingi kesedihan di malam yang dingin, ia menolak untuk berharap lagi. Namun Riko sangat menyadari betapa dinginnya ia terhadap suaminya. Ia percaya bahwa ini adalah fase pertumbuhan krusial dalam kariernya. Jika ia hamil, semua yang telah ia perjuangkan dengan susah payah akan hilang. Mimpinya akan hancur, dan ia akan diliputi rasa bersalah. Setiap tindakan lembut suaminya terasa seperti tuduhan diam-diam yang menyiksa jiwanya. Jadi ia pulang lebih awal, dengan inisiatif mencurahkan kasih sayang kepada suaminya, dan mengusulkan makan malam mewah bersama keesokan harinya sebagai penebusan. Namun hati Shingo telah hancur oleh janji-janji kosong yang tak terhitung jumlahnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang dulu membuat suaminya menari kegirangan kini, justru membuatnya tiba-tiba kehilangan kelembutan dan kehangatan. Melihat sosok Shingo yang menjauh, gelombang kesedihan menyelimuti dirinya. Namun bahkan saat ini, ia belum terpikir bahwa mungkin pernikahan mereka sudah mendekati akhir. Keduanya sama-sama membawa separuh hati yang dingin, berjuang dalam derita karena diabaikan secara emosional. Dua jiwa yang terluka itu selalu saling menyemangati, berusaha bersama-sama menyelamatkan pernikahan mereka yang tidak bahagia. Namun pada saat ini, keduanya sudah lelah, tak lagi berani berharap. Miu tampak merasakan emosi lain yang mulai muncul. Kepalanya yang tertunduk diam membuat Shingo ragu, tak mampu melanjutkan. Shingo membawa Miu ke akuarium, suasana muram mereka pun terangkat oleh tawa. Namun di tengah tawa itu, mereka tetap merasakan luka satu sama lain. Selama ini, Shingo selalu tersenyum, menyemangatinya untuk terus maju, menjadi secercah cahaya di tengah keputusasaannya. Namun di saat ini ia seolah melihat sekilas kerentanan yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Tanpa sadar, hati mereka pun semakin mendekat. Tepat saat mereka berpisah, Shingo tiba-tiba menariknya mendekat. Gestur tak terduga ini membuat jantung Miu berdebar kencang. Selama 5 tahun, sikap dinginnya telah menguras semua kasih sayang Miu, namun ciuman ini kembali menyalakan getaran di hatinya.
Meski ia tahu hubungan mereka takkan pernah berkembang, sekali api cinta menyala, sulit untuk dipadamkan. Sesampainya di rumah, Miyu masuk ke kamar mandi, larut dalam manisnya perasaan yang sudah lama terlupakan ini. Ia bahkan tak menyadari suaminya telah pulang. Junichi dengan tidak sabar menyuruh istrinya keluar. Bukan karena ingin menggunakan kamar mandi, melainkan untuk bersembunyi di dalam dan mengirim pesan. Ia berharap bisa menghapus kisah di antara mereka karena saat Miyu dan bosnya tenggelam dalam perselingkuhan, ia pun jatuh cinta pada rekan kerjanya. Namun setelah itu, ia sangat menyesal dan ingin berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Laki-laki memang begitu kontradiktif. Sudah lama ia kehilangan minat pada Miyu. Setiap sentuhan kini justru memicu rasa jijik yang luar biasa dalam dirinya. Setelah Miyu jatuh sakit dengan demam, rasa bersalah membuatnya buru-buru pulang dari kantor untuk merawatnya. Namun Shingo berbeda. Perhatiannya pada Miyu benar-benar tulus. Ia meninggalkan pekerjaannya dan berlari menghampiri Miyu, sangat ingin merawatnya. Kedua pria itu berpapasan di jalan. Saat Shingo mendorong pintu, Miyu terbaring tertidur lelap di atas ranjang. Namun begitu Shingo melangkah keluar, Miyu langsung membuka matanya dan dengan panik memeriksa ponselnya. Namun pesan yang ia harapkan tak pernah datang. Gelombang kekecewaan menyelimuti hatinya dan Shingo pun merasakan hal yang sama. Ketika ia bergegas turun hari itu, ia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya berbalik karena posisinya membuat hal itu tidak pantas. Siksaan ingin dekat namun tak mampu mendekat menyiksa jiwanya. Akhirnya, ia mengambil ponselnya untuk mengirim pesan. Namun pada akhirnya, ia diam-diam menyimpannya kembali. Saat itu juga, Riko kembali dan bertanya mengapa ia pergi ke akuarium hari itu. Ia menemukan riwayat navigasi di mobil. Ia tahu Shingo tidak akan bolos kerja tanpa alasan, namun hal ini justru membangkitkan kembali luka di hati Shingo. Ia pun menahan rasa diabaikan secara emosional yang terus-menerus. Hati istrinya hanya dipenuhi oleh pekerjaan. Ia selalu menjadi yang terakhir. Namun Riko sama sekali tidak menyadari perasaan suaminya. Shingo justru semakin kesal, hanya memberikan penjelasan samar bahwa ia butuh melepas penat dari stres kerja. Gairah yang dulu ia tunjukkan pada istrinya kini telah berubah menjadi sikap dingin yang membeku. Dalam kehidupan yang dingin ini, hanya saat melihat Miyu hatinya merasakan sedikit kehangatan. Meski keduanya berusaha menahan perasaan mereka, tatapan mata mereka membongkar kebenaran yang tersembunyi. Ketika Miyu mengetahui bahwa Shingo sebenarnya berniat mencarinya kemarin, ia pun buru-buru mendatangi Shingo dengan cemas, sangat ingin mendapatkan kepastian. Shingo terus-menerus meminta maaf padanya. Hati Miyu sudah luluh, tak lagi mempedulikan batasan, ia dengan berani mengungkapkan perasaan aslinya. Tepat saat itu, rekan-rekan kerja mereka mendekat dan keduanya pun segera menjauh. Meski banyak jurang memisahkan mereka, selama masih bisa saling memandang, hati mereka justru semakin dekat. Miyu tahu bahwa kisah cinta yang tersembunyi di bawah sinar matahari tidak akan berakhir baik, namun ia tak mampu mengendalikan debaran hatinya. Begitu pintu lift terbuka, mereka secara naluriah melepaskan genggaman tangan masing-masing. Meski waktu kebersamaan mereka setiap hari sangat singkat, bahkan momen singkat itu saja sudah memberi mereka kepuasan yang luar biasa. Tak lama kemudian, acara retret perusahaan memberi mereka kesempatan untuk semakin dekat. Miyu begitu bersemangat hingga suaminya pun menyadari kebahagiaan yang jelas terpancar darinya. Istri Shingo pun sama bahagianya. Ketika ia mengetahui tentang perjalanan ZF, ia menghela napas lega yang dalam. Sebenarnya ia tahu sikap dinginnya terhadap Shingo berasal dari keputusannya sendiri untuk mengabaikan kebenaran. Ia tahu alasan Shingo yang mengatakan perlu melepas stres di akuarium hari itu hanyalah kebohongan, dan kebohongan itu pun terpaksa ia ucapkan karena dirinya. Jadi, sepulang ke rumah, ia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Shingo. Pada saat itu, hati Shingo pun melunak. Tepat ketika mereka hendak berbicara dengan sungguh-sungguh tentang masalah mereka, ponsel kerja istrinya kembali berdering. Riko langsung berlari menjawab telepon itu dengan ekspresi bahagia, benar-benar melupakan suaminya yang ada di sampingnya. Tampaknya, pekerjaan memang benar-benar lebih penting di hatinya daripada keluarga. Selama perjalanan kantor, Miyu berharap bisa punya kesempatan berdua saja dengan Shingo, tapi ia tetap saja tak bisa mendekatinya. Melihat punggungnya dari kejauhan di tengah keramaian, Miyu merasa kesepian dan terasing. Namun takdir bekerja dengan cara yang misterius. Malam itu, saat ia berjalan sendirian di bawah langit berbintang, tanpa diduga ia bertemu Shingo yang juga sedang berjalan sendiri. Akhirnya mereka memiliki ruang pribadi untuk berdua. Meski ribuan kata memenuhi hati mereka, kegugupan membuat mereka terdiam saat saling berhadapan.
Saat mereka berbicara tentang bintang-bintang, Shingo mengeluh bahwa kamarnya menghalangi pemandangan langit malam. Barulah saat itu ia menyadari sikap kasarnya sendiri, lalu terbata-bata memberikan penjelasan. Di luar dugaan, Shingo menyetujuinya dengan gembira. Bersama-sama mereka menatap bintang-bintang, dengan jantung berdebar, seperti murid yang merasakan cinta pertama. Namun kenyamanan saat bersama perlahan membuat mereka semakin dekat tanpa disadari, hingga tatapan mereka bertemu secara tak sengaja. Perasaan Shingo tak lagi bisa dibendung. Ia dengan lembut menggenggam tangan Miyu. Dua jiwa yang terluka itu merasakan cinta yang telah lama hilang di saat itu juga. Hati mereka yang hancur menemukan kehangatan. Namun saat mereka hendak melangkah lebih jauh, Miyu tiba-tiba meneteskan air mata tanpa alasan yang jelas. Shingo memahami kata-kata yang tak terucap darinya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Pada hari ia kembali, mereka berdua mendapati diri mereka berada di jembatan tempat pertama kali bertemu. Shingo berharap Miyu akan tetap berada di sisinya seperti dulu. Di saat itu, mereka tak lagi mengkhawatirkan masa depan. Meskipun banyak gelombang yang memisahkan mereka, hanya dengan saling melihat di masa kini sudah cukup. Dulu Shingo sepenuh hati mendukung hasrat istrinya terhadap pekerjaannya, namun hanya dia yang tahu seberapa dalam keluh kesah dan air mata yang telah ia tumpahkan. Pernikahan ini, yang kini tak lebih dari sekadar sandiwara, terasa seperti balok es yang tak pernah bisa menghangat. Hanya dia yang semakin dingin, sehingga hatinya membeku dan gairahnya memudar. Namun, perubahan ini justru membuat istrinya menjadi lebih proaktif. Ia mulai pulang lebih awal dari kantor, menyiapkan hidangan mewah sebagai bentuk penebusan. Setiap kali dulu ia memperlakukan Shingo dengan dingin, kini ia sendiri merasakannya untuk pertama kali, hatinya terasa perih. Namun rasa sakit yang dialami Shingo selama bertahun-tahun jauh lebih parah, 1000 kali lipat. Rumah seharusnya menjadi tempat yang hangat, namun kini, Shingo tak sanggup bertahan di sana barang sejenak pun. Ia datang ke kantor lebih awal setiap hari. Miyu pun merasakan hal yang sama. Meskipun mereka bersikap sopan dan menjaga jarak satu sama lain, mata mereka tak bisa menyembunyikan kebahagiaan, sampai ia tanpa sengaja menatap ke atas, dan mimpinya mulai goyah. Wanita di depannya itu cantik sekaligus cakap. Miyu tiba-tiba merasakan gelombang kesedihan, membeku di tempat, kehilangan arah. Untungnya, seorang rekan kerja merasakan ketegangan itu, berpura-pura ada pekerjaan, lalu menariknya pergi. Hubungan yang terbuka seperti ini membutuhkan keteguhan hati. Mampukah mereka menghadapi masa depan dan luka yang mungkin ditimbulkan pada orang-orang di sekitar mereka? Perkataan rekannya membuatnya menyadari kenyataan yang selama ini ia hindari. Apakah ia benar-benar memiliki keteguhan hati untuk melanjutkan? Sejak saat itu, ia sengaja menjaga jarak dari Shingo. Bahkan ketika mereka berpapasan, ia memaksa diri untuk tidak menatapnya. Menghadapi pendekatan mendadak dari istrinya, Shingo tidak merasakan apapun selain rasa kesal. Riko mulai cemas, menarik suaminya ke samping untuk membicarakan semuanya. Baru saja Shingo hendak berbicara, telepon kerja sialan itu kembali berdering. Keduanya pun terdiam. Ia menceritakan bagaimana selama ini ia memahami dan mendukung hasrat Riko terhadap pekerjaannya, namun ia tidak pernah merasa Riko benar-benar peduli padanya. Riko membantah dengan keras, namun nada suaranya tidak lagi setegas biasanya, karena sikapnya terhadap Shingo selama bertahun-tahun memang selalu seperti itu. Ketika bahkan dirinya sendiri sudah tidak yakin lagi, jawabannya sebenarnya sudah jelas. Mengapa orang baru belajar menghargai sesuatu setelah kehilangannya? Riko mengganti rapat kerjanya di malam hari menjadi panggilan video. Ia mulai pulang kerja lebih awal setiap hari untuk merapikan rumah. Ida mencurahkan lebih banyak hatinya ke rumah yang hampir runtuh ini. Dan Shingo melihat semua itu. Setelah bertahun-tahun bersama, hatinya pun tercabik-cabik. Dia memanggil Miyu dari balik kaca, berulang kali mengucapkan maaf. Menghadapi situasi ini, keduanya berjuang dengan penuh rasa sakit, kebingungan. Namun saat mendengar suara Miyu, Shingo tampak menemukan tekadnya. Ia mengambil inisiatif mengajaknya ke observatorium minggu depan untuk melihat Orion, karena rasi bintang itu melambangkan kebersamaan abadi. Hati Miyu langsung luluh oleh kelembutan ini. Perlahan, melalui kaca, keduanya saling mengulurkan tangan. Ketika Shingo pulang ke rumah, istrinya sedang belajar memasak hidangan favoritnya, namun Shingo tidak merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang terlambat ini menusuk bak jarum, mengingatkan luka lama. Miyu dan suaminya merawat keponakan mereka bersama. Kegembiraan itu membangkitkan kerinduan mereka akan rumah. Saat kakaknya bilang pada Junichi bahwa ia akan bercerai, kata-katanya sangat menggugah hati.
Menyadari sikap dinginnya terhadap Miu selama ini, ia memanggil Miu saat wanita itu berjalan pergi. Hanya beberapa kata saja sudah cukup membuat Miu meneteskan air mata. Junichi menggenggam tangannya dan membawanya pulang. Pada saat itu mereka seolah kembali merasakan manisnya masa-masa awal percintaan mereka. Sementara itu, dengan penuh semangat Shingo membeli 2 tiket ke planetarium dan berlari menemui Miu. Namun Miu menyatakan bahwa ia tak bisa lagi bertemu dengannya. Hati Shingo hancur berkeping-keping, namun ia tetap berusaha mempertahankannya. Sayangnya, Miu sudah bulat tekad untuk kembali ke keluarganya hanya karena beberapa kata dari suaminya. Shingo berdiri sendirian di malam yang dingin, hatinya perih dalam kesendirian. Dalam ranah cinta, yang memberi lebih sering kali menanggung luka paling dalam. Apa yang tidak diketahui Miu adalah bahwa suaminya sudah menjalin kedekatan dengan seorang rekan kerja. Meskipun perasaan Junichi muncul secara impulsif, rekan kerjanya itu benar-benar menaruh kasih sayang padanya. Namun kali ini ia tampak benar-benar ingin berubah. Karena wanita ini sebelumnya pernah terlibat dengan pria beristri, ia selalu percaya bahwa pria itu benar-benar mencintainya, sehingga ia rela menerima hubungan gelap tersebut. Namun pada akhirnya, setiap pria meninggalkannya demi keluarganya. Dari awal hingga akhir, dia hanyalah mainan belaka. Segalanya tampak bergerak ke arah yang positif. Junichi mulai berinisiatif membantu Miu mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak lagi tidur membelakangi istrinya. Hubungan mereka tampak kembali ke masa-masa manis di awal pernikahan. Shingo, yang sangat terluka, akhirnya berhasil mengatasi segala keterbatasan di sekitarnya dan mengambil langkah ini ke depan. Namun Miu memilih untuk mengakhiri semuanya. Meski begitu, Shingo tetap menolak menyerah pada Miu, ingin membicarakan semuanya dengan baik, namun Miu terus menghindarinya. Untungnya, seorang rekan kerja yang peka sengaja menciptakan kesempatan agar mereka bisa berdua saja, karena tanpa kejelasan, keduanya tidak akan benar-benar bisa melepaskan dan menghadapi masa depan yang baru. Namun sebelum Shingo sempat bicara, Miu buru-buru melarikan diri lagi. Miu menghindari Shingo karena ia takut tekadnya akan goyah lagi. Shingo sangat menderita. Meski logika menyuruh melepaskan, mungkinkah melupakan perasaan begitu saja? Saat pulang dengan hati hancur, istrinya menebus ketidakpeduliannya dengan belajar memasak. Melihat Shingo membalut lukanya, ia melihat sosok pria yang dulu mencintainya. Namun, mungkinkah semua ini benar-benar bisa diselamatkan? Dulu matanya hanya dipenuhi oleh pekerjaan, tetapi kini saat ia berdiri di ambang kehilangan Shingo, hatinya hanya dipenuhi oleh pria di hadapannya. Saat atasannya kembali menanyakan promosi pemimpin redaksi, dia ragu. Dia berniat terus berjuang beberapa tahun lagi sebelum pulang merawat keluarga. Namun tiap kali naik jabatan, dia justru makin haus posisi lebih tinggi. Untuk mempererat hubungannya dengan suaminya, Miu mendaftar untuk perjalanan 2 hari 1 malam. Junichi yang dulu pasti akan langsung menolak. Ia berdiri, siap untuk pergi, namun rasa bersalah membuatnya duduk kembali. Demi menyenangkan Miu, ia pun setuju dengan enggan. Namun masih ada simpul di hatinya. Ia sama sekali tidak bisa membangkitkan minat terhadap Miu. Ia sangat takut harus menghadapi masalah itu. Sementara itu, Miu yang dipenuhi antusiasme untuk perjalanan tersebut, secara canggung kembali bertemu dengan Shingo. Ia terus menghindarinya. Seorang rekan kerja yang menyadari keraguannya sengaja membicarakan perjalanan senja Miu dan Junichi. Hal ini pasti mengakhiri harapan Shingo. Tiba-tiba ia merasa beban di pundaknya terangkat, sementara Shingo sangat terluka. Namun, ia merasa seharusnya tetap mendoakan kebahagiaan Miu. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah perusahaan headhunter. Sendirian di rumah, ia menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol dan mengirim pesan kepada Miu. Ia meminta untuk bertemu Miu sekali lagi di jembatan tempat mereka pertama kali bertemu. Ia mendoakan kebahagiaan Miu. Hal ini akan menjadi garis akhir yang tegas dalam hubungan mereka. Pagi-pagi sekali di keesokan harinya, ia bangun untuk menunggu Miu. Tepat saat ia hendak pergi, istrinya tiba-tiba merasa bahwa ia benar-benar bisa kehilangan suaminya. Begitulah manusia, saat kehilangan mereka baru menghargai, tapi sudah terlambat. Lalu Shingo pergi dari rumah. Sementara itu, Miu sama sekali tidak berniat memenuhi janji pertemuan itu. Sebaliknya, ia dengan gembira mempersiapkan perjalanan bersama suaminya. Ia terus berceloteh tanpa henti, mengungkapkan kegembiraannya, namun tekanan yang dirasakan Junichi justru semakin besar. Ia khawatir dirinya masih belum bisa menumbuhkan ketertarikan apapun pada Miu. Miu dengan lembut meyakinkannya, berjanji akan membantunya mengatasi disfungsi itu. Namun hal ini justru membuatnya semakin malu. Ia sebenarnya sudah mencoba tubuhnya dengan seorang rekan kerja. Semuanya berjalan normal. Ia memang sama sekali tidak merasakan hasrat pada Miu saja.
Ketika Junichi mengakui pengkhianatannya, hati Miu benar-benar hancur. Pada saat itu, ia hanya ingin berlari ke pelukan Shingo, pria yang benar-benar peduli padanya. Namun Shingo, yang percaya bahwa Miu hidup bahagia, memilih untuk menjauh. Ia kehilangan segalanya di tengah angin dingin. Sebenarnya Junichi telah mengaku pada selingkuhannya. Wanita itu sangat marah karena tahu Junichi hanya mengaku demi meringankan rasa bersalahnya. Miu tak bisa memahami mengapa suaminya berselingkuh padahal sudah memiliki dirinya. Ia diam-diam pulang ke rumah untuk mengemasi barang-barangnya. Junichi dengan cepat bersembunyi di kamar mandi, tak sanggup menghadapi istrinya. Meski ribuan maaf memenuhi hatinya, ia tak pernah berucap, ia tetap benar-benar diam. Ketika Miu bertemu Shingo lagi, ia memaksakan diri untuk tampak kuat, pura-pura baru pulang dari perjalanan manis bersama Junichi. Ia tahu jika tidak begitu, ia akan tergoda untuk kembali pada Shingo. Shingo benar-benar bahagia atas kebahagiaan Miu dan menceritakan bahwa ia dan Rieko juga sedang berusaha keras. Mereka menikmati makan malam bersama di bawah cahaya lilin. Wajah mereka memancarkan kebahagiaan atas saling memberi restu, namun sedikit kepahitan masih tersisa di hati mereka. Mereka berdua pura-pura kuat di hadapan satu sama lain, tak ingin mengusik kebahagiaan masing-masing. Mereka sama-sama tahu mungkin tak akan pernah ada ilusi lagi. Shingo pulang ke rumah dan tampak kembali ke masa-masa manis bersama Rieko, namun kenyataannya semua itu hanyalah kepura-puraan. Meskipun pikirannya yang rasional terus memaksanya untuk kembali ke kehidupan keluarga, perasaan yang tulus tak bisa dipalsukan. Rieko selalu takut memiliki anak karena jika dia hamil, karier yang telah ia bangun dengan susah payah mungkin akan hilang. Namun ketika ia rela melepaskan pekerjaan yang dicintainya demi Shingo, Shingo tetap bersikap dingin dan sama sekali tidak merespons. Junichi tiba-tiba datang ke perusahaan Miu. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk menahan Miu. Miu meminta temannya bertanya apa yang ingin Junichi katakan, namun Junichi tetap pergi tanpa sepatah kata pun. Justru tindakan inilah yang mengubah sudut pandang Miu. Manusia itu aneh. Ketika seseorang yang selalu baik padamu tiba-tiba memperlakukanmu dengan buruk, kamu akan menganggap mereka jahat. Tapi ketika seseorang yang selalu jahat tiba-tiba memperlakukanmu dengan baik, kamu akan menganggap mereka sempurna. Dan ketika hati seseorang mulai melunak, mereka akan menemukan banyak alasan untuk melihat sisi baik orang lain. Miu mulai bertanya-tanya apakah kedekatan Junichi dengan orang lain adalah sesuatu yang sebenarnya ia paksakan kepadanya. Dia merasa semua tekanan yang dihadapi Junichi adalah sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Namun, bukankah penyebab utamanya justru karena Junichi semakin lelah dengannya? Sesampainya di rumah, ia mendapati suaminya telah merencanakan untuk mengajaknya melihat hujan meteor. Amarahnya pun lenyap seketika. Junichi berlutut di hadapannya, terdiam lama, dengan sungguh-sungguh memohon maaf padanya. Pada akhirnya, Miu kembali karena rasa bersalah yang membebani hatinya. Dalam hubungannya dengan Shingo, mungkin ia hanya melarikan diri dari kenyataan pahit bersama Junichi, namun Shingo benar-benar jatuh cinta padanya. Meskipun ia mati-matian berusaha berdamai dengan Rieko, kesedihan di hatinya tetap tak bisa disangkal. Hati seorang wanita sangatlah peka. Bagaimana mungkin Rieko tidak merasakan duka yang berusaha disembunyikan Shingo? Baru ketika Shingo pulang dalam keadaan sangat mabuk lagi, ia akhirnya tak bisa menahan diri. Rieko selalu percaya bahwa seberapa dingin pun ia memperlakukan Shingo, Shingo akan tetap setia di sisinya. Rieko tersiksa oleh rasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Ia berlari ke kamar mandi dan menangis terseduh-seduh. Ia berharap perselingkuhan suaminya hanyalah sebuah kekilafan sesaat untuk memenuhi kebutuhan. Setidaknya itu berarti hati suaminya masih bersamanya. Namun takdir begitu kejam, hati Shingo sudah tidak ada di sana lagi. Larut malam, Rieko diam-diam memeriksa ponsel Shingo dan akhirnya menemukan keberadaan Miu. Shingo tidak menyangkal perselingkuhan itu. Dunia Rieko seketika runtuh. Ia masih berpegang pada harapan bahwa suaminya mengkhianatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan. Namun Shingo berkata tidak seperti itu, ia sendiri yang mencari pelarian emosional pada Miu. Rieko bersembunyi di kamar mandi, menangis penuh derita. Ia berpikir cinta abadi mereka akhirnya telah melewati masa berlakunya. Keesokan harinya ia pergi untuk menghadapi wanita itu. Kehadirannya benar-benar menutupi Miu. Ia tak habis pikir bagaimana Shingo bisa terpikat pada wanita yang begitu biasa saja. Ia menyalahkan Miu atas segalanya, yakin Miu sengaja memanfaatkan kemalangannya untuk mendekati Shingo. Namun saat ia mengetahui bahwa keduanya terikat karena penderitaan bersama akibat bertahun-tahun diabaikan secara emosional, ia semakin bingung.
Miu, yang selama ini diam menerima tuduhan, menolak untuk tetap diam lebih lama lagi. Ia memahami rasa sakit akibat diabaikan secara emosional lebih dari siapapun. Ia tahu luka yang dibawa Shingo. Setiap penolakan membuatnya bertanya-tanya apakah pesonanya telah hilang. Meski begitu, ia tetap berharap setiap hari demi cinta Shingo. Namun sikap acuh tak acuh yang terus-menerus membuat hatinya hampa. Riko tak menyangka sikap dinginnya sangat melukai Shingo. Kini ia baru mengerti kesepian dan rasa sakit suaminya. Amarahnya pun larut menjadi penyesalan diri yang mendalam. Sepanjang hari ia merasa linglung dan benar-benar tersesat sampai kata-kata bosnya menyadarkannya. Jika kamu ingin berdamai dengan suamimu, maka perselingkuhan itu tidak ada harapan. Riko tidak ingin kehilangan Shingo. Setelah pulang ke rumah, sikapnya menjadi jauh lebih lembut. Iki ingin berbicara baik-baik dengan Shingo. Namun Shingo yang diliputi rasa bersalah tak sanggup menemuinya. Riko menuntut untuk tahu apakah hubungannya dengan Miu masih berlanjut. Saat itu juga, Shingo terdiam. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Riko terus mendesak dengan perasaan sakit. Shingo hanya menjawab dengan sungguh-sungguh, sungguh sudah berakhir, lalu berbalik dan pergi. Hatinya kacau, tak tahu harus melangkah kemana lagi. Saat itu juga, sebuah urusan mendesak di kantor langsung menarik pikirannya kembali ke pekerjaan. Cara terbaik untuk melupakan rasa sakit adalah dengan menyibukkan diri. Dia bekerja tanpa lelah hingga fajar. Meski tubuhnya lelah, hatinya terasa lebih tenang. Ia tak lagi tersiksa atau merasa terikat oleh siapapun. Ia merangkul apa yang benar-benar penting baginya, yaitu pekerjaannya, dengan jujur. Ia secara proaktif menemui bosnya dan menerima posisi sebagai pemimpin redaksi. Karena meski kehidupan cintanya goyah, ia tidak kehilangan segalanya. Sementara itu, Miu sudah mempersiapkan diri untuk dimarahi. Setelah pernah dikhianati oleh Junichi sendiri, ia sangat memahami rasa sakit itu. Yang tidak bisa ia pahami adalah mengapa ia membela Shingo dengan begitu keras saat Riko meremehkan penderitaannya. Mungkin tanpa sadar, hatinya sudah menemukan jalannya menuju pria yang satu ini. Sepulang ke rumah, ia tetap berinteraksi dengan Junichi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia membenci dirinya yang seperti ini, namun ia tahu bahwa menyembunyikan segalanya mungkin adalah cara terbaik untuk melindunginya. Tanpa sadar ia mulai menjaga jarak, dan Junichi pun merasakan keterasingan itu, mengira Miu masih belum mau memaafkan pengkhianatannya. Secara lahiriah tampak harmonis, namun keduanya tersiksa oleh rasa bersalah di dalam hati. Miu sangat ingin mengakui segalanya, namun seorang rekan kerja mengucapkan kata-kata yang syarat makna. Jika kau telah memilih berjalan bersama Shingo, kau harus menanggung beban ini seumur hidup. Ia menerima hukuman ini, tak tahu bagaimana harus menghadapi Junichi. Junichi pun tersiksa oleh pengkhianatannya sendiri, tak sanggup menatap Miu karena belum lama ini ia telah menyaksikan perselingkuhan orang lain. Saat itu, Junichi baru sadar betapa pedihnya pengkhianatan pria terhadap wanita, apalagi korbannya adalah rekan kerja yang pernah ia kencani. Amy selalu mengira ia menemukan cinta sejati, namun para pria itu selalu meninggalkannya demi kembali ke keluarga mereka. Ia pun menerima kenyataan itu, tak ingin melihat hati wanita lain hancur karenanya, sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan meninggalkan Junichi. Amy memandangi sosok Miu dari kejauhan. Dengan membungkuk dalam ia menyampaikan permintaan maaf yang tulus sebelum menghilang di tengah kerumunan. Miu yang tidak mengetahui identitas Amy masih menghindari Junichi dengan bekerja lembur karena merasa bersalah. Tepat saat ia hendak pulang, Shingo memanggilnya. Ia memberitahu Miu bahwa ia sedang bersiap untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Meskipun ia mengaku alasannya karena ada perusahaan lain yang menawarkan gaji lebih tinggi, sebenarnya ia tidak bisa melupakan perasaannya pada Miu. Pada saat itu, Miu merasakan sakit tajam menusuk hatinya. Namun, ia tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa kembali ke kehidupan keluarga adalah pilihan yang tepat. Ketika ia melihat jam pasir yang secara tidak sengaja dipecahkan Junichi, ia terdiam membeku. Itu adalah hadiah yang pernah diberikan Shingo padanya. Pecahan di lantai mencerminkan hubungannya dengan Shingo yang tak bisa diperbaiki. Shingo pun menceritakan perubahan kerjanya pada sang istri. Riko sadar suaminya tak bisa melupakan Miu. Shingo memutuskan untuk benar-benar melepaskan bebannya dan kembali ke keluarganya. Riko merasa lega dan menawarkan diri memenuhi keinginan lama suaminya.
Junichi, yang diliputi rasa bersalah, juga mengajukan diri untuk mengabulkan keinginan istrinya. Keempatnya, yang hubungannya retak akibat pernikahan tanpa keintiman, akhirnya akan mendapatkan kedekatan yang selama ini mereka rindukan, namun Shingo dan Miyu tetap tidak bisa melakukan hal yang sama. Hari itu, Riko menemui Junichi, berniat untuk bersatu dengannya demi menyelamatkan pernikahannya. Namun, ia justru menantangnya, "Bagaimana jika istrimu mengkhianatimu?" Junichi mengakui kesalahannya sendiri dalam perubahan yang terjadi pada istrinya. Pada saat itu, Riko terdiam tak bisa berkata-kata. Hatinya telah sepenuhnya tersita oleh pekerjaannya. Bertahun-tahun mengabaikan suaminya secara emosional telah menciptakan situasi ini. Apa haknya sekarang untuk menyalahkan orang lain? Tanpa mengungkapkan kebenaran, ia berbalik dan pergi. Meskipun Junichi mengaku percaya, keraguan mulai merayap di benaknya. Selama 2 tahun, Miyu telah memohon keintiman berkali-kali, namun selalu ditolak dengan alasan, "Aku terlalu lelah karena pekerjaan." Dan baru tadi malam, ketika akhirnya ia yang memulai keintiman demi memenuhi keinginan Miyu, justru ia yang ditolak. Saat keraguan menguasainya, manajer toko bercerita bahwa ia pernah ketahuan bersama wanita yang lebih muda, dan hanya mendapat pengampunan setelah membeli sebuah rumah. Junichi berpikir mungkin memiliki rumah sendiri bisa membuat mereka tetap bersama, mencegah perpisahan. Jadi keesokan harinya, ia mengajak Miyu mencari rumah. Awalnya Miyu sangat antusias, namun dengan cepat ia merasa kecewa. Ia menyadari bahwa Junichi hanya melihat apartemen tipe studio. Hal ini membuktikan bahwa suaminya sama sekali tidak mempertimbangkan untuk memiliki anak. Namun Junichi sangat memahami keinginan Miyu. Untuk menyelamatkan hubungan mereka, ia akhirnya berkompromi dan membawa Miyu ke sebuah tempat yang memiliki kamar bayi. Pada saat itu, Miyu terpesona oleh segala sesuatu di sekitarnya. Mimpinya sederhana, menikah dengan orang yang dicintainya, memiliki anak, dan membangun rumah bersama. Namun ketika ia melihat potret keluarga bahagia di dalam rumah itu, gelombang kesedihan menyelimutinya. Kehidupan seperti itu terasa sangat jauh dari jangkauannya. Riko masih menolak untuk melepaskan Shingo. Setiap kali Shingo pergi, Riko akan berlari menghampirinya dan memeluk erat. Namun ia bisa merasakan hati Shingo sudah tidak lagi bersamanya. Jadi dia pindah ke hotel berharap Shingo akan menjemputnya. Namun harapannya pupus. Pesan-pesan yang ia kirimkan kepada Shingo tidak pernah dibalas karena hati Shingo kini telah dimiliki orang lain. Perasaan yang tak terkendali memenuhi dirinya dengan rasa bersalah. Ia sangat meragukan apakah dirinya masih pantas berada di sisi Riko. Namun, pertemuan yang sudah ditakdirkan sulit untuk dihindari. Bahkan setelah Shingo pindah kerja ke perusahaan baru, ia tetap bertemu Miyu di jembatan tempat mereka pertama kali bertemu. Bersama-sama selalu terasa sangat mudah dan menyenangkan, entah mengapa. Adegan ini mengingatkan mereka pada pertemuan pertama, berbagi angin malam, minum bir, dan saling mencurahkan isi hati. Namun kali ini tangan mereka berhenti di tengah jalan saat hendak membuka botol bir, takut jika sudah dibuka, perasaan mereka akan sulit dikendalikan. Pada akhirnya, mereka masing-masing pulang ke rumah sendiri-sendiri. Saat Shingo membuka pintu rumahnya, ia melihat sepatu milik Riko. Ia bergegas masuk ke kamar dan mendapati Riko duduk sendirian di bawah cahaya bulan, tampak murung. Riko menghela napas dan pergi. Ia tahu Shingo masih bertemu dengan Miyu. Meskipun Shingo ada tepat di hadapannya, jarak di antara mereka terasa semakin jauh. Sementara itu, Miyu bersandar di balkon, menatap kosong sambil meminum bir kaleng yang belum sempat ia buka hari itu. Riko menjalani pekerjaannya sepanjang hari seperti melayang, meski biasanya sangat teliti, kali ini ia terus-menerus melakukan kesalahan. Bahkan atasannya pun menyadari kalau pikirannya sedang melayang. Pada saat itu, ia tak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir di wajahnya, seiring dengan rasa sakit di hatinya. Dulu aku hanya fokus berjalan maju sendirian, tapi seiring langkahku, aku kehilangan orang yang paling aku cintai. Hati Shingo pun sedang dilanda kegelisahan. Ibunya melihat kesedihan di wajahnya. Di saat-saat seperti ini, kamu harus berhenti sejenak dan menunggu orang lain. Pernikahan itu bertahan karena saling pengertian dan saling menunggu satu sama lain. Kata-kata ibunya membangkitkan sesuatu yang dalam di hati Shingo. Sebenarnya, ia menyadari semua perubahan yang telah dilakukan Riko untuknya selama ini. Ia memahami betapa menyakitkannya diabaikan secara emosional dan bertekad untuk berbicara dari hati ke hati dengan istrinya. Meski patah hati, Riko merasakan sedikit kelegaan, akhirnya mendengar perasaan Shingo yang sebenarnya. Mengapa para kekasih menunggu sampai akhir untuk mengungkapkan isi hati mereka? Sementara itu, Miyu menolak tawaran Junichi untuk membeli rumah karena ia ragu apakah suaminya sudah memikirkan masa depan mereka. Junichi berhenti makan dan minum, menundukkan kepala dalam diam.
Didesak oleh pertanyaan Miyu yang berulang-ulang, ia akhirnya mengakui bahwa ia enggan memiliki anak. Mendengar hal itu, hati Miyu hancur berkeping-keping. Junichi tahu bahwa Miyu sangat ingin memiliki anak, namun ia telah menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya sampai saat ini. Impian Miyu untuk menjadi seorang ibu mungkin selamanya tak akan tercapai. Keesokan harinya, Shingo secara resmi berpamitan kepada semua rekan kerjanya. Semua orang datang untuk melepas kepergiannya. Hanya Miyu yang bersembunyi di sudut tak sanggup menyaksikan perpisahan itu. Menyadari kesedihannya, seorang rekan kerja mengusulkan agar mereka semua makan malam bersama malam itu. Namun saat Miyu masuk ke restoran, Shingo sudah ada di sana. Ternyata, para rekan kerja telah merencanakan semuanya agar Miyu bisa berpamitan dengan Shingo dengan baik tanpa penyesalan. Tanpa kata-kata pun, momen kebersamaan mereka terasa sangat hangat. Miyu diam-diam menatap wajah lembut Shingo. Kenangan masa lalu berkelebat di depan matanya. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka, tapi bisakah dia benar-benar berpamitan dengan perasaan berat di hatinya? Mereka berpisah dengan enggan di dekat jembatan. Dulu mereka rekan kerja di perusahaan yang sama. Mereka menjaga jarak, namun tetap saja bertemu. Pertemuan kali ini mungkin menjadi yang terakhir bagi mereka. Perasaan Shingo bercampur aduk. Pada akhirnya, perasaan mengalahkan logika, ia menggenggam tangan Miyu dan mereka berlari bersama. Namun tepat sebelum masuk ke dalam mobil, mereka berhenti. Posisi mereka saat ini membuat hal itu tidak pantas, namun mereka memutuskan untuk berhenti menahan diri dan dengan berani mengejar keinginan hati mereka. Shingo pulang ke rumah dengan perasaan lega yang sudah lama hilang. Istrinya tampak merasakan sesuatu. Sebelum Miyu sempat bicara, suaminya lebih dulu menawarkan kompromi. Ia berkata bahwa memiliki anak bukanlah masalah, tapi Miyu justru semakin tak bisa berkata-kata. Apakah memiliki anak benar-benar bisa dianggap sepele dengan berkata, tidak apa-apa? Jawaban seperti itu sama sekali tidak tulus. Miyu menolak untuk lagi mempercayai janji-janji Junichi yang selama bertahun-tahun hanya diucapkan untuk menenangkannya. Bertahun-tahun diabaikan secara emosional membuat Miyu lelah secara fisik dan mental. Akhirnya dia disebut mal santai dan menuntut cerai. Junichi tetap sama sekali tidak menyadari akar permasalahan mereka. Meskipun Miyu menyangkal di hadapannya, pria lain diam-diam telah memasuki hatinya. Shingo juga mengajukan gugatan cerai pada waktu yang hampir bersamaan. Istrinya menerima hal itu dengan tenang karena ia sudah lama menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mengabaikan kebutuhan emosional Shingo. Bahkan, upayanya belakangan untuk memperbaiki keadaan pun sia-sia. Air yang sudah tumpah tak akan bisa dikumpulkan kembali. Riko tampak santai, namun hatinya tetap terluka dalam. Ia menyalurkan seluruh energinya ke dalam pekerjaannya. Dengan pemimpin redaksi yang akan segera mengundurkan diri, ia bertekad memanfaatkan kesempatan itu untuk promosi. Bagaimanapun juga, karier selalu menjadi yang utama di dunianya. Sebelumnya, ia telah mengorbankan jati dirinya dengan meninggalkan pekerjaan demi mengurus rumah tangga untuk Shingo. Mungkin perpisahan mereka pada akhirnya adalah pilihan terbaik bagi keduanya. Menyetujui perceraian demi fokus pada pekerjaan adalah keputusan yang tepat. Sementara itu, Miyu menerima kelayakan untuk mengikuti ujian promosi. Ia tidak terlalu peduli akan hal itu, karena di dunianya, keluarga yang utuh adalah kesempurnaan. Namun dengan kesempatan di tangan, ia memutuskan untuk mencoba. Saat itulah ia kembali bertemu dengan Shingo. Miyu menyadari cincin itu sudah tidak ada di jarinya. Terlepas dari ikatan masa lalu mereka, tampaknya kini mereka akhirnya bisa bersama. Shingo terdiam, hendak mengungkapkan perasaannya ketika ponselnya berdering. Ibunya telah meninggal dunia. Di rumah, mengenang suara dan senyum sang ibu, ia diam-diam menyelipkan kembali cincin itu ke jarinya. Ia ingin ibunya melihat dirinya tersenyum, mengetahui bahwa ia baik-baik saja saat jiwanya naik ke surga. Pada hari pemakaman, Miyu juga datang, namun ia hanya bisa melihat Shingo dari kejauhan. Ia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak pantas berada di depan keluarga Shingo saat itu. Tepat ketika ia bersiap untuk pergi diam-diam, Riko memanggilnya. Itulah kelembutan Riko terhadap Shingo. Ketika Shingo diliputi kesedihan, Riko dengan tenang maju untuk menghiburnya. Menyaksikan adegan itu, Miyu tiba-tiba merasa dirinya kurang pantas. Dia ingin menjadi penopang bagi Shingo di saat seperti ini, namun selama ini, dia selalu bergantung pada orang lain, tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ketika Riko kembali setelah menerima telepon pekerjaan, dia mendengar kerabat-kerabat mengeluh tentang dirinya. Hatinya terasa perih, air matanya mengalir tanpa bisa dikendalikan. Orang yang dulu paling ia cintai telah pergi karena dirinya. Mungkin melepaskan adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Shingo.
Menghadapi perceraian, semua orang tampaknya memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Hanya Junichi yang menjalani hari-harinya dalam kabut mabuk tanpa refleksi atau penyesalan. Bahkan ketika kurir datang meminta tanda tangannya, ia menolak untuk mengakuinya. Miyu sudah mantap dengan keputusannya menyerahkan surat cerai untuk ditandatangani Junichi. Namun Junichi yang sibuk membereskan mie instannya melemparkan surat itu ke lantai. Masih belum sadar akan kesalahannya sendiri, ia mendatangi kantor dan menuntut penjelasan dari Shingo. Sementara itu, Miyu yang bertekad untuk mandiri, belajar siang dan malam dengan fokus yang tak tergoyahkan. Shingo tetap berada di sisinya, terus-menerus membimbingnya. Melihat dedikasi Miyu, Shingo tersenyum puas. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang mendorong ambisi sebesar itu. Miyu menjawab bahwa jika seseorang hanya mencari harga diri dari orang lain, perubahan sejati tak akan pernah datang. Hati Shingo terasa terbelah. Ia bahagia untuk Miyu, namun hal itu mengingatkannya pada Riko yang dulu pernah berjuang begitu keras demi kariernya. Meski begitu, ia benar-benar mendukung Miyu. Keesokan harinya, seorang rekan kerja memberitahu Shingo bahwa Junichi ingin menemuinya. Ia sebenarnya tidak ingin terlibat, tetapi demi melindungi tekad dan usaha Miyu, ia pun pergi ke toko Junichi. Ia menceritakan kepada Junichi tentang semua upaya yang telah mereka lakukan belakangan ini, namun Junichi tetap saja sibuk dengan dirinya sendiri. Kata-kata Shingo membuat Junichi mulai berpikir. Ia merenungkan sikap dinginnya terhadap Miyu selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah sekalipun memikirkan perasaannya, mungkin sudah saatnya memberinya kebebasan. Ia pun dengan inisiatif sendiri memanggil Miyu. Dalam cinta, tidak ada jawaban yang benar, hanya ketulusan. Pada saat itu, ia benar-benar memahami hati Miyu, menandatangani surat cerai di tengah penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Penyesalan Junichi saat itu benar-benar tulus. Tahun-tahun penuh kasih sayang itu menyimpan air mata sekaligus tawa. Terkadang kita tidak berhenti mencintai, kita hanya lupa bagaimana cara mencintai. Miyu mencurahkan seluruh energinya untuk ujian kenaikan pangkat, namun pada akhirnya gagal. Namun ia tidak patah semangat, sebaliknya tekadnya justru semakin kuat. Ia pun menceritakan tentang perceraiannya kepada Shingo. Shingo seolah melihat masa depan mereka bersama. Ia membawa Miyu ke akuarium tempat perasaan mereka dulu mulai tumbuh. Cinta mereka di masa lalu sempat terbelenggu oleh ikatan sosial. Kini keduanya kembali berstatus lajang. Shingo tak lagi bisa menahan perasaannya dan menggenggam tangan Miyu, namun Miyu tak bisa membalas kasih sayang Shingo. Ia ingin hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Hati Shingo hancur berkeping-keping, namun ia memaksakan senyum untuk mendoakan kebahagiaan Miyu. Pada saat itu, perasaan mereka terkubur dalam-dalam di hati masing-masing, menjadi kenangan. Mereka tertawa di tengah air mata dan menangis di sela tawa. Mereka bukan satu-satunya yang menderita. Riko meninggalkan pernikahan demi karier, tapi perusahaan malah merekrut pimpinan dari luar. Pekerjaan itu membuatnya kehilangan cinta tanpa memberi kebahagiaan. Sementara itu, Junichi makan kacang di lantai sambil menatap tutup botol yang mengingatkannya pada perhatian Miyu dulu. Senyum sempat terulas di wajahnya, namun segera menghilang begitu saja. Apa yang membuat kita lupa cara mencintai? Dan apa yang awalnya membuat kita bersama? Meski Shingo merasakan 1000 penyesalan, ia menahan emosinya dan berhenti bertemu Miyu. Bahkan ketika mereka tak sengaja berpapasan, ia hanya berdiri di belakangnya, diam-diam memperhatikan punggungnya. Tanpa sadar, ia mendapati dirinya berada di kafe mantan suami Miyu. Junichi, yang masih menyimpan rasa kesal, langsung mengeluh pada Shingo saat bertemu dengannya. Mungkin karena kini mereka mengalami nasib yang sama, Shingo pun membagikan hal ini kepada Junichi. Junichi telah menyetujui perceraian demi kebahagiaan Miyu, namun kini mereka pun tidak bersama. Ia tak bisa menahan diri untuk mempertanyakan makna dari perceraiannya sendiri. Setelah bertahun-tahun menikah, Junichi tahu Miyu masih membutuhkan teman meskipun ia ingin mandiri. Pendekatan Shingo memang mulia, tapi ia telah melewatkan kesempatannya. Meski Miyu bersikeras bahwa ia akan kuat sendiri, ia tetap merasakan sedih setiap kali rekan kerjanya menyebut nama Shingo. Malam itu, teringat kata-kata Junichi, Shingo pun dengan inisiatif bertanya tentang kabar Miyu. Melihat pesannya, Miyu tersenyum lebar penuh kebahagiaan, layarnya memantulkan senyum cerah yang nyaris romantis. Mereka pun mengatur agar Shingo membimbing Miyu belajar untuk ujian kenaikan pangkatnya di akhir pekan. Setelah sesi belajar selesai, Shingo mengantarnya untuk menonton pertunjukan anak-anak kerabat Miyu. Melihat sosok Miyu yang berjalan menjauh, ia bertekad untuk lebih proaktif. Diam-diam, ia mengikuti Miyu masuk ke dalam aula pertunjukan.
Namun saat itu juga Junichi tiba. Pertemuan pertama mereka setelah 2 bulan, kerinduan tak berujung terpancar di mata Miyu. Shingo menyaksikan seluruh kejadian itu. Ketika Junichi melihat Shingo, sepertinya ia langsung memahami sesuatu. Ia pun berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Shingo kembali menoleh, melihat ekspresi Miyu yang penuh keraguan. Sepertinya ia akhirnya memahami segalanya. 9 bulan kemudian, berkat kerja keras tanpa henti, Miyu dipromosikan menjadi manajer. Ia akhirnya meraih impiannya untuk mandiri. Ketika rekan-rekannya kembali mengkhawatirkan masa depan Miyu, Shingo tetap hanya memikirkan Miyu seorang. Sejak hari itu di studio, Shingo selalu berada di sisi Miyu, mendukungnya, namun hanya sebagai teman karena ia memahami keterikatan Miyu yang masih tersisa pada Junichi. Kini Miyu berdiri teguh dan mandiri. Dengan nada bermakna, Shingo menyebutkan bahwa Junichi sedang membuka kedai kopinya sendiri. Miyu tiba-tiba menghentikan langkah cerianya. Shingo tahu inilah saatnya ia pergi. Miyu tetap melangkah menuju kedai Junichi. Mereka saling bertukar kabar dengan sopan, menyadari betapa banyak yang telah berubah dari masing-masing. Miyu telah berhasil dalam karirnya, menjadi mandiri dan tangguh. Junichi telah meninggalkan sifat egoisnya dan belajar untuk mempertimbangkan perasaan orang lain. 2 anak yang tak pernah benar-benar dewasa dalam cinta ini, kini telah matang dengan caranya masing-masing. Pulang bersama terasa seperti kembali ke masa-masa pacaran penuh gairah mereka, hingga tatapan mereka bertemu secara tak sengaja dan keduanya terdiam. Miyu diam-diam memejamkan mata, namun Junichi tidak mendekat untuk mencium. Sementara itu, Shingo dan Miyu justru tampak seperti orang dewasa yang matang dalam cinta. Meski telah bercerai, ikatan mereka tetap seperti keluarga, penuh dengan perhatian yang tulus. Riko terdiam saat mendengar bahwa Shingo tidak pernah berpacaran dengan Miyu. Ia mendesaknya untuk memberi jawaban. Shingo hanya menjawab, "Kami berteman." Sebagai istrinya selama bertahun-tahun, ia paling memahami sifat Shingo yang selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Melihat ekspresi marah Riko, Shingo tahu bahwa ia khawatir padanya. Ia tersenyum, membawakan teh hangat dan membuka hatinya. Mengapa mereka berpisah namun justru terasa lebih seperti pasangan suami istri? Kebahagiaan yang dulu terasa tak terjangkau, kini tampak menjadi hal yang biasa. Ikatan mereka saat ini terasa seperti keluarga. Riko pun bertekad membantu Shingo dan menemui Miyu. Kehadiran Riko yang tegas masih membuat Miyu terintimidasi, seperti murid SD di hadapan gurunya. Nada bicaranya melunak saat ia menjelaskan bahwa Shingo sebenarnya adalah seorang romantis yang pendiam. Dia selalu menahan perasaannya sendiri, selalu mengutamakan orang lain. Saat kamu bicara tentang menjadi kuat dan mandiri, dia justru memendam perasaannya sendiri, diam-diam tetap berada di sisimu untuk membantumu berkembang. Miyu sangat terharu, namun ia masih belum bisa menghilangkan luka dari hubungan masa lalunya. Riko menyadari keraguannya dan berhenti memaksanya, lalu membagikan pandangannya sendiri. Bahkan dengan orang yang paling kamu cintai, hidup bersama bisa menimbulkan rasa lelah. Kamu mungkin berhenti melakukan hal-hal intim itu dan dalam prosesnya saling menyakiti. Dia bertanya pada Miyu apakah dia ingin menikah lagi. Melihat keraguan Miyu, Riko mengatakan padanya untuk tidak terlalu memikirkan setiap pilihan, karena itu hanya akan menahannya. Setelah itu, dia menarik Miyu ke kafe Junichi, tapi Shingo juga ada di sana. Dia datang untuk membujuk Junichi agar menikah lagi demi kebahagiaan Miyu. Namun Junichi tetap ragu-ragu, tidak mampu melangkah maju. Pengakuan tulus Shingo dimaksudkan untuk mendorong Junichi mengejar cinta. Di sisi lain, itu juga merupakan cara bagi Shingo untuk menemukan penutupan. Namun Junichi tetap benar-benar terdiam. Saat itu juga, hujan deras mulai turun di luar. Miyu dengan canggung menyarankan agar mereka semua pulang bersama. Saat semua orang berdiri untuk pergi, Junichi tiba-tiba memanggil Miyu. Miyu menatapnya dengan penuh harap seolah menunggu kata-kata tertentu. Setelah hening yang panjang, Junichi akhirnya berkata, "Seseorang meninggalkan payung di sini." Shingo bilang, ini pertemuan terakhir mereka lalu berbalik pergi. Miyu menoleh penuh sesal sebelum akhirnya ikut pergi. Mereka berjalan di tengah hujan, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Luka pernikahan mempertemukan mereka, membawa pemahaman dan jalan hidup baru bagi tiap orang.